Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian. Renungan pada pagi hari ini dengan tema bersyukurlah kepada Tuhan. Saya mengambil di dalam kitab Mazmur pasal 34 ayat 2 dan 3. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Ada alasan yang sangat kuat kenapa Raja Daud sering memuji Tuhan dengan serius. Berkali-kali Tuhan meloloskan dari Saul yang selalu berikhtiar untuk membunuhnya. Lantaran iri karena ia sudah membunuh musuh hingga berlaksa-laksa. Ia bertekad kuat untuk senantiasa menaikkan puji-pujian kepada Tuhan dalam setiap waktu dan kesempatan, apapun situasi dan kondisi yang akan ia hadapi kemudian hari. Bapak Ibu Saudara sekalian, masih ingatkah kapan terakhir kali kita bersyukur kepada Tuhan? Mungkin kita tidak menyadari bahwa sudah cukup lama kita tidak mengucap syukur lagi kepada Tuhan. Atau kita merasa bahwa segala apa yang kita perbuat adalah hasil dari usaha dan kerja keras kita sendiri. Jadi untuk apa kita bersyukur kepada Tuhan? Mungkin sebagian dari kita berkata bahwa sudah sekian lama juga berdoa dan berharap kepada Tuhan, tetapi tidak juga menerima jawaban atas segala masalah. Jadi untuk apa lagi kita berharap dan bersyukur kepadanya? Banyak hal yang bisa membuat kita lagi bersyukur kepada Tuhan. Melalui keadaan, masalah, pekerjaan, keluarga, dan banyak lagi yang bisa membuat kita justru malah bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Bahkan sebagian orang menyalahkan Tuhan atas apa yang mereka alami dalam hidupnya. Padahal kalau kita mau merenung sejenak, kita akan menyadari bahwa masih banyak yang bisa kita syukuri dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini kita belum mendapatkan apapun yang menjadi keinginan kita. Tetapi ketika kita mencoba melihat ke bawah, masih banyak orang lain yang lebih menderita dari apa yang kita alami saat ini. Kalau kita masih mempunyai keluarga, kita masih beruntung dibanding sebagian orang yang sudah tidak mempunyai keluarga lagi. Atau bagi yang masih memiliki pekerjaan ataupun bisnis, masih jauh lebih beruntung dibanding dengan mereka yang terkena PHK atau belum mendapat pekerjaan. Kalau kita masih memiliki anggota tubuh yang masih lengkap dan sehat, kita seharusnya merasa lebih beruntung dibanding dengan yang mengalami cacat tubuh atau sedang menderita suatu penyakit. Tetapi pada kenyataannya, malah ada sebagian orang cacat maupun yang sedang sakit bisa jauh lebih bersyukur dan mengukir prestasi yang luar biasa. Kita harus menyadari bahwa selalu ada yang bisa dibandingkan jika memang kita sendiri mau membanding-bandingkan kehidupan kita. Apapun kondisi dan masalah yang kita hadapi, entah itu baik ataupun buruk, Tuhan menginginkan agar kita senantiasa mengucap syukur. Bersyukurlah dengan apa yang masih kita miliki saat ini. Bersyukur kalau kita masih bisa menikmati hidangan walaupun sangat sederhana. Kalaupun kita diberkati dengan harta kekayaan, tetaplah ucapkan syukur kepada Tuhan, oleh karena semuanya itu ada. Mengucap syukur jika kita belum menemukan pasangan hidup yang sesuai. Ucapan syukur
bukan hanya dinaikkan ketika kita mendapat berkat dari Tuhan, entah itu promosi jabatan, rumah baru, mobil baru, wisuda sekolah, dan lain-lainnya. Tetapi ucapan syukur harus dinaikkan di dalam segala keadaan. Bahkan di dalam keadaan yang paling buruk pun harus tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati